Pertama kita buat ringnya dulu, slip knot 4 CH teman-teman. Teman-teman bisa ganti juga ringnya ini, selain 4 CH plus slip stitch bisa diganti dengan magic ring ya. Oke, ringnya udah jadi, lalu kita buat 5 CH awal, 3 CH sebagai 1 DC, 2 CH sebagai jarak untuk sudut. Kemudian kita isi di ringnya ini 3 DC, dua CH, lalu isi kembali dengan 3 DC, 2 CH, 3 DC, 2 CH. Terakhir isi dengan 2 DC saja. Slip stitch di dalam lubang pertama. Nah, seperti ini jadinya untuk round 1. Di round 2 teman-teman bisa tarik benangnya, kalau mau berbeda benang ya, berbeda warna. Setelah tarik ke dalam tempat loop slip stitch tadi, kita chain 1, kemudian yang ini kita kencangkan. Buat 1 SC di dalam lubang pertama ini, lubang sudut pertama. 1 SC, kemudian kita gulung benang yang hijau tua, yang round 1 tinggalin dulu ya, nanti di round 4 akan dipakai. Setelah 1 SC gulung benang, kita tusuk di DC yang tengah. Ini kita skip 1 DC ini, kita langsung ke tengah sini. Kita buat 3 DC, 2 3 plus 2 CH untuk sudut. Di tempat yang sama kita isi lagi 3 DC. Skip 1, kita ke sudut sini, sudut kedua, buat 1 SC. Gulung benang lagi, skip 1 DC, ke sebelahnya kita buat lagi seperti tadi. 3 DC, 2 CH, 3 DC, skip 1 ke lubang sudut, buat 1 SC. Lanjut ya, kita buat lagi seperti yang tadi. Jika sudah selesai, slip stitch di atas SC pertama. Ini sudah bisa dipotong karena nanti benang warna yang kedua ini tidak dipakai lagi. Oke, selesai untuk round 2 nya. Di round 3 saya ganti warna benang lagi, bawa masuk, chain 1. Oke, setelah dibawa masuk seperti itu, chain awalnya 5 ya, 3 4 5. Kemudian di tempat yang sama di atas SC ini kita akan buat 4 DC. Benang yang tidak dipakai lagi dipotong dan diselipkan ya teman-teman. Kita buat 4 DC, 2 3 4. Setelah itu 1 CH, pergi ke sudut awal, sudut yang ini pertama, kita buat 1 SC, 1 CH, kemudian di atas SC, jadi kita skip 3 DC ini, di atas SC nya kita buat 4, nanti dulu saya sambil selipin benang, 4 DC, 3 4 plus 2 CH
plus 4 DC kembali di tempat yang sama. Satu CH, 1 SC, 1 CH, skip 3, buat lagi 4 DC, 2 CH, 4 DC seperti tadi. Pada bagian akhir kita tinggal menambahkan 3 DC saja. Kemudian kita lakukan slip stitch pada lubang sudut yang pertama di bawah 5 CH itu ya. Di situ kita slip stitch. Nanti jadinya seperti ini. Kita akan masuk ke round 4. Pada round 4 saya menggunakan benang di round pertama ya. Tinggal dimasukkan ke bagian loop slip stitch, kemudian chain 1. Lalu di bagian sudut pertama ini kita isi dengan 1 SC plus 2 CH plus 1 SC masih di tempat sudut yang sama. Lanjutkan mengisi setiap lubang stitch dengan 1 SC. Pada bagian sudut kita isi kembali dengan 1 SC plus 2 CH plus 1 SC. Lalu lanjutkan mengisi bagian sisi granny square-nya dengan 1 SC. Ulangi cara ini sampai selesai round 4-nya. Di stitch terakhir mepet banget dengan 3 CH awalnya tadi ya. Kita buat 1 SC, kemudian slip stitch di atas SC yang pertama. Jika teman-teman ragu, teman-teman bisa hitung persisinya, jumlah SC-nya harus sama ya gitu. Nah, ini round 4-nya udah selesai. Kita akan masuk ke round 5. Nah, teman-teman, pada round 5 ini saya tampilkan 2 tipe ya. Satu yang ini memakai DC berkeliling. Oke, kita awali dengan 3 CH. Kemudian kita akan membuat rumus sudut, yaitu 1 DC plus 2 CH plus 1 DC masih di lubang yang sama. Lanjut untuk bagian sisi, kita isi semua lubang stitch dengan 1 DC. Jika tiba lagi di tempat bagian sudut, ulangi lagi membuat rumus sudut tadi teman-teman ya. 1 DC, 2 CH plus 1 DC. Nanti teman-teman ulangi rumus sisi dan sudut ini sampai round 5-nya selesai berkeliling. Jika sudah selesai, tinggal kita slip stitch di atas chain ketiga awal. Chain 1, potong benangnya dan bisa dirapikan di bagian belakang granny square. Nah teman-teman, untuk membuat pouch makeup yang seperti ini kita butuh 12 granny square. Dengan tipe round 5 yang padat DC seperti ini, nanti disatukannya bisa dengan cara dijahit, dengan flat slip stitch atau dengan DSC dari belakang. Silahkan teman-teman lihat pada playlist granny square yang ada di channel kami. Oke, berikutnya kita akan masuk ke granny square round 5 tipe 2. Jadi hanya dengan rantai dan SC seperti ini. Dan ini yang saya gunakan dalam pembuatan pouch makeup ini, sekaligus menyambung granny-granny-nya nanti ya. Jadi sekali jalan. Pertama kita buat 1 CH, lalu 1 SC. Kemudian tambahkan 5 CH untuk bagian sudut. Lewati 2 CH sudut ini, kemudian di sebelahnya kita isi 1 SC. Untuk bagian sisi 3 CH, skip 2, di lubang ketiga kita buat 1 SC. Ulangi lagi, CH 3, skip 2, di sebelahnya kita buat 1 SC. Nah, itu kalau untuk sisi. Jika bertemu bagian sudut, kita tambahkan 5 CH, baru kemudian kita skip lubang sudutnya ini, kita langsung ke atas SC, buat 1 SC di situ. Teruskan membuat bagian sisi
dan bagian sudut sampai nanti round 5-nya selesai ya. Pada akhir round tambahkan 3 CH, kemudian slip stitch di atas SC yang pertama. Nah seperti ini, chain 1. Nah ini jadinya seperti ini ya. Kalau sudah selesai, kita tinggal potong ini. Kita akan membuat granny yang satunya lagi sambil menyambungkannya ya, supaya nanti jadi lembaran seperti ini. Sambil membuat round 5 sambil menyambung antar granny. Setelah slip stitch terakhir di round 4 chain 1, kita buat 1 SC dulu, kemudian buat 2 CH. Kita ambil granny yang mau kita sambung, kita ke sini, tusuk pada bagian sudut. Ini kan akan membentuk bagian sudut ya, jadi kita ke bagian yang sudut, ambil, masukkan ke sini, buat chain ketiga. Tadi kan 2 CH, terus ini CH ketiga, keempat, kelima. Setelah itu kita buat SC di sini, 1 SC. Nah ini cara menyambungnya ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, berarti kita menyambungnya ke sini kan. Nah ke sini, jangan ke sini, lihat arahnya ya, berarti kan ke sini. Nah kayak gini nanti jadinya ya, jadi kita perhatikan arahnya. Setelah 1 SC 1 CH, kemudian di sini di lengkungan yang ini kita ambil 2 CH kedua, CH ketiga, skip 2 lubang stitch, 1 2 di lubang yang ketiga kita buat 1 SC. Kembali lanjutkan membuat 1 CH dulu. Ini kalau di bagian sisi ya, 1 CH dulu, lalu masukkan hakpen di bagian lengkungan berikutnya yang ini, tarik loopnya masuk, buat CH kedua, lalu CH ketiga, skip lagi 2 lubang stitch, 1 2 di yang ketiga kita buat 1 SC. Nah jadinya kayak gini. Dilanjutkan ya. Nanti kalau sudah dekat dengan bagian sudut kan ada 1 SC. Nah untuk menyatukan sudutnya ulangi seperti yang awal tadi, 2 CH dulu, kemudian masukkan hakpen ke bagian sudut, buat CH ketiga, keempat, kelima, kemudian skip lubang sudut yang ini, kita buat 1 SC di sebelahnya. Nah ini udah selesai satu sisi untuk disatukan. Seterusnya kita buat bagian round 5 tanpa menyatukan ya, jadi tinggal 3 CH, skip 2, 1 SC. Nah nanti kalau ke bagian sudut 1 SC, 5 CH, 1 SC, diteruskan sampai berkeliling selesai granny-nya. Nah ini kalau udah selesai kan skip 2. Nah kita slip stitchnya di atas SC yang pertama, chain 1, bisa dipotong benangnya lalu langsung dirapikan. Silakan teman-teman satukan ke-12 granny-nya supaya bisa jadi lembaran. Oh iya teman-teman, kalau nanti teman-teman menyatukan kemudian bertemu granny 4 seperti ini dan harus menyatukan bagian sudutnya, ini menyatukan sudutnya boleh dengan posisi yang berseberangan atau diambil 2 buah sudut seperti ini, langsung disatukan dengan sudut yang keempat itu ya, untuk sudut yang selanjutnya. Sama tetap setelah loopnya masuk ke dalam posisi, kita buat chain ketiga, chain keempat, chain kelima, lalu skip lubang sudut, kita buat SC. Hanya saja cara posisi kita narik untuk menyatukan sudutnya aja yang berbeda. Kemudian ya udah dilanjutin lagi bikin cara penyatuan untuk bagian sisi seperti itu ya. Ini sudah jadi lembaran dan saya akan lipat.
saya akan menyatukan sisi bagian ujung granny dengan sisi bagian granny yang awal gitu ya, karena mau disatukan supaya nanti sisi depan itu ada 6, sisi belakangnya ada 6. Caranya masih sama seperti tadi teman-teman ya, cuma bedanya ini lembarannya kita lipat gitu. Oke, jadi memang bagian granny yang berada di ujung sisi kirinya itu semuanya harus disisahin supaya kita bisa menyatukan sewaktu melipat gitu. Oke, kita lanjutkan. Cara menyambungkannya sama aja seperti yang sebelumnya ya caranya. Setelah semuanya disatukan, kita akan membuat bagian atas dan bawah seperti ini. Dengan single crochet boleh, dengan HDC juga boleh ya. Jadi ini nanti jadinya kita akan buat juga di sini ya. Slip knot dulu boleh ya. Kemudian nah kita bekerja di dekat sambungan ini ya. Jadi teman-teman, posisi tempat 2CH ini akan kita isi tetap dengan 2 SC, sedangkan di atas 1 SC ini akan kita isi dengan 1 SC. Di bagian sambungan ini di skip, jadi ini 2 2. Coba kita contohkan dulu ya. Setelah slip knot kita langsung buat SC. Kalian mau pakai chain 1 dulu baru SC boleh, kalau mau langsung seperti ini juga boleh. 2 di atas SC 1, di bagian lengkungan rantai ini 2. Ada sisa benang seperti ini, usahakan untuk merapikan langsung ya. Nah ini kita ada di sambungan, isi 2, bagian ini kita lewati, kita langsung sebelahnya 2. Nah seperti itu, ketemu SC isi 1, ketemu lengkung rantai lagi kita isi 2 SC. Nah seperti itu terus menerus. Silakan teman-teman lanjutkan sampai nanti berkeliling. Kita tinggal slip stitch di atas SC pertama. Jadinya seperti ini. Nanti kita akan teruskan ke round berikutnya masih dengan menggunakan SC ya. Teman-teman lanjutkan hingga beberapa round sesuai dengan tinggi tas atau pouch yang teman-teman inginkan. Caranya masih sama, membuat SC di setiap lubang. Untuk bagian atas maupun bawah sudah saya rapikan semua teman-teman. Untuk bagian atasnya nanti saya akan buat memakai kancing 2 dan bagian alasnya tinggal disatukan dengan SC dari bagian dalam. Nah seperti ini teman-teman ya. Kalau meng SC dari bagian dalam kita balik dulu, chain 1 tinggal kita tusuk aja teman-teman ya. Di SC boleh, pakai slip stitch juga boleh, yang penting stitch SC depan dan belakangnya itu kena semua. Nah seperti itu, disatukan aja kayak gitu, lebih gampang ya, lebih praktis dibanding kita harus membuat alas oval ataupun bulat. Nah jika sudah selesai seperti ini, tinggal chain 1 kita potong. Nanti sisa benang dirapikan dengan jarum sulam ke bagian yang padat benangnya ini ya. Kita balik lagi. Oke, kita tinggal membuat bagian kancingnya ya. Jadi nanti kancingnya itu akan saya buatkan lubangnya di sini ya. Jadi di sini sudah ada 3 baris ya. Kita akan buat baris keempat. Buat SC seperti ini maksud saya ya. 4 ini akan kita kosongkan, 4 atau 3 nih. Sebentar saya lihat lagi biar jangan terlalu dol. Oke, 4 yang akan saya skip,
Artinya di bagian sini saya akan membuat 4 CH, kemudian ini di skip 4, di sebelahnya baru saya buat SC lagi. Kalau teman-teman kancingnya lebih kecil, cukup skip 3 ya. Nah itu udah bagus nih. Oke, lanjut buat SC lagi sampai ke posisi untuk pembuatan kancing selanjutnya. Jadi dari lubang sebelumnya ini ada jarak 14 SC, chain 4, kemudian skip 4, di sebelahnya kita buat lagi SC. Nah kalau sudah ada lubang kancingnya ini, tinggal teman-teman terusin SC nya berkeliling sampai ke posisi awal. Jadi cukup satu sisi ini aja yang depan yang ada lubang kancingnya. Saya seperti biasa slip stitch di atas SC pertama, kemudian kita lanjutkan lagi ya, mengisi setiap stitch dengan SC berkeliling. Pada bagian lubang kancing ini tadi kan ada 4 CH, skip 4 SC, kita kembalikan lagi 4 SC nya, 2, 3, 4. Nah seperti itu, kemudian lanjutkan lagi membuat SC berkeliling. Kalau ketemu lubang kancing lagi, isi dengan 4 SC sama seperti SC yang kita skip di bawahnya. Nah teman-teman lanjutkan membuat SC berkelilingnya ini boleh 2 round atau 3 round lagi ya. Jika sudah selesai, nanti slip stitch di atas SC yang pertama, kemudian chain 1 potong benangnya, langsung rapikan ke bagian dalam. Nah untuk kancingnya kita tidak menjahitnya di bagian luar, tetapi kita menjahitnya ke bagian dalam. Jadi harus benar-benar dirapikan sisa benangnya ya. Teman-teman bisa ganti dengan resleting dan ditambahkan furing. Yang saya contohkan di sini yang sederhana saja, hanya memakai kancing dan tanpa furing. Untuk talinya boleh teman-teman buat tali yang panjang kalau mau jadi sling bag, tas lempang, atau jadi pouch makeup sederhana seperti ini, hanya memakai tali seperti yang saya punya gitu ya. Jadi cuma dicantelin aja kayak gini. Untuk talinya teman-teman bisa klik iCard di atas atau pada link deskripsi, atau lihat di playlist channel kami yaitu playlist souvenir rajut. Oke, itu saja tutorial untuk pouch makeup granny square kita kali ini. Semoga teman-teman bisa membuat project ini dengan baik dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.